Bukannya Windows Dressing 2024 jadinya Windows Dressing 2024. Hancur Desember 2024. Setelah November kemarin IHSG turun 6%, satu bulan terakhir ini sampai tanggal 24 Desember 2024 IHSG telah turun 1,8%. Kalau kita melihat dari pergerakan asing sampai 24 Desember 2024 diukur dari awal Desember 2024, asingnya telah keluar 6,9 triliun. Sebelumnya di November asingnya sudah keluar 16,5 triliun, jauh lebih besar. Akan tetapi di Desember ini ternyata outflow-nya belum selesai. Jadi itu salah satu hal yang membuat IHSG turun dalam 2 bulan terakhir ini, di bulan November dan Desember. Salah satunya adalah asingnya yang cabut dari bursa saham Indonesia. Akan tetapi ada nggak sisi positif dari hancurnya di Desember 2024? Ayo kita bahas di video kali ini. Jadi bisa dikatakan IHSG terjadi anomali itu dalam 20 tahun terakhir 2 kali, yaitu di 2022 dan 2024 ini. Lantas apa hal yang positif dari penurunan IHSG di Desember 2024? Saya mencatat ada 2 hal yang menarik atau kita bisa melihat dari sisi positif dari turunnya IHSG ini. Yang pertama, saham murah. Yang kedua, saham diakumulasi gede. Padahal dari segi harga sahamnya itu di situ-situ aja atau tidak ada perubahan yang signifikan. Apa saja saham-sahamnya yang masuk kategori saham murah atau masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu saham yang diakumulasi gede padahal sahamnya di situ-situ aja. Kita akan ulas satu persatu. Kalau ngomongin saham murah, kita melihat korelasi dari asing yang keluar dan juga efek ke harga sahamnya. Kita ukur dulu asing yang keluar sejak awal November sampai Desember pada tanggal 24 Desember 2024. Yang paling besar 3 perusahaan yang asingnya keluar adalah, kita mulai dari urutan nomor 3. Ada Bank Mandiri Indonesia atau kode saham BMRI. Asingnya keluar itu sebesar 3,3 triliun. Secara harga sejak awal November sampai 24 Desember 2024, BMRI ini telah turun 14,5%. Salah satu hal yang saya bisa melabeli bahwa BMRI kondisi saat ini murah adalah kalau kita melihat dari indikator PE ratio. Kalau kita melihat dari PE BMRI sendiri saat ini ada di 9,58 kali. Kalau kita melihat dari PE rata-rata 2018 sampai 2023, BMRI itu PE rata-ratanya ada di 12,87 kali. Jadi bisa dikatakan harga saat ini jauh dibandingkan rata-ratanya secara PE ratio. Padahal kalau kita flashback 2018, labanya dalam 1 tahun itu ada di 25 triliun. Sedangkan sampai kuartal 3 2024, laba Bank Mandiri itu ada di 42 triliun. Jadi secara logiknya saja, labanya naik, tapi harga sahamnya turun. Nah, itu salah satu hal yang simple banget kita bisa melabeli bahwa Bank Mandiri saat ini murah. Yang kedua, saham yang besar asingnya keluar itu adalah Bank BCA. Sejak awal November sampai 24 Desember 2024, asingnya keluar 4,5 triliun. Efeknya adalah harga sahamnya sejak awal November sampai 24 Desember 2024 turun 5,11%. Secara penurunan harganya memang hanya 5% penurunannya. Tetapi Bank BCA ini punya porsi yang besar terhadap IHSG. Jadi pengaruhnya sangatlah signifikan terhadap IHSG itu sendiri. Secara rata-rata PE rasio dari Bank BCA ini dari 2018 sampai 2023 itu ada di 27,12 kali. Dan kondisi saat ini Bank BCA PE rasionya ada di 21,95 kali. Jadi bisa dikatakan PE saat ini itu di bawah rata-rata dari 5 tahun terakhir Bank BCA. Kalau kita bandingkan laba Bank BCA 2018 itu ada di 25,8 triliun. Sampai kuartal ketiga 2024 Bank BCA itu capai laba 41 triliun. Jadi bisa diartikan laba kuartal ketiga 2024 sudah naik 58% kalau kita bandingkan dengan laba dalam 1 tahun di 2018. Labanya naik, harga sahamnya turun. Itu hal yang murah untuk BBCA saat ini. Perusahaan yang asingnya keluar paling besar sejak awal November sampai 24 Desember adalah Bank Rakyat Indonesia atau kode saham BBRI.
asingnya ini keluar sangatlah gede banget, yaitu 12 triliun. Efeknya apa? Harga sahamnya telah turun 11,95%. Kondisi saat ini Bank BRI itu PI-nya ada di 10,59 kali. Sedangkan PI rata-rata dalam 5 tahun terakhir dari 2018 sampai 2023 itu ada di 17,74 kali. Padahal kalau kita melihat laba dari Bank BRI di 2018 itu capai 32,3 triliun. Sampai kuartal ketiga 2024 labanya itu ada di 45 triliun. Jadi bisa diartikan sampai kuartal ketiga 2024 laba Bank BRI itu telah naik 39% dibandingkan laba dalam setahun di tahun 2018. Nah itu tadi 3 perusahaan yang kondisinya saat ini murah. Yang pertama itu ada Bank Mandiri, yang kedua ada Bank BCA, dan yang ketiga paling murah menurut saya adalah Bank BRI. Tapi kondisi saat ini murah tidak menjadi jaminan besok atau lusa atau kedepannya tidak bisa lebih murah lagi. Akan tetapi kalau kita melihat bottomingnya di berapa, nunggu sampai murah berapa, paling murah-murahnya ya tidak akan beli-beli. Jadi paling bijak adalah kondisi sekarang murah dan itu bisa kalian gunakan untuk jangka panjang. Kalau kedepannya lebih murah lagi gimana? Ya sudah, kita beli lagi. At least kondisi saat ini murah, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang datang saat ini. Selanjutnya kita move ke saham-saham yang diakumulasi gede sejak awal November sampai 24 Desember 2024. Diakumulasi gede padahal kondisi IHSG dan saham-saham lagi anjlok. Emang ada? Ada. Kita akan bahas kondisi diakumulasi gede ini based on bandarmologi. Apa itu konsep bandarmologi? Kita akan share konsep terkait bandarmologi. Silahkan DM aja ke Instagram Saham Setiap Saat untuk mendapatkan apa itu konsep bandarmologi. Saham yang diakumulasi gede dan harga sahamnya di situ-situ aja. Kalau kita bandingkan sejak awal November ke 24 Desember 2024 adalah yang pertama ada Indofood Sukses Makmur atau kode sahamnya INDF. INDF ini sejak awal November sampai 24 Desember 2024 hanya turun 0,97%. Padahal dia diakumulasi gede. Yang kedua ada XL dengan kode saham EXCL. Harga sahamnya sejak awal November sampai 24 Desember 2024 hanya naik 0,4%. Yang ketiga yang diakumulasi gede adalah PGAS. Harga sahamnya ini sejak awal November ke 24 Desember 2024 malah turun 1,2%. Jadi itu 3 perusahaan yang diakumulasi gede dalam periode awal November sampai 24 Desember. Ada Pegas, ada XL, dan ada Indofood. Jadi itu ya perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi kategori murah. Ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada Bank BRI. Dan 3 saham yang kondisinya diakumulasi gede padahal secara harga masih di situ-situ aja, yaitu ada Indofood, ada XL, dan juga ada Pegas. Oh iya, kembali lakukan analisa menyeluruh dan sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Dikarenakan di pasar saham tidak ada makan siang gratis. Semoga bermanfaat dan bye-bye.